Kalau saya beda sama Muftiana. Pertama saya terima kasih dulu kepada PLN karena PLN cepat tanggap soal gempa Pasaman dan Pasaman Barat. Ya, enggak. Jadi bukan ke masyarakat Sumatera Barat. Ya, kalau kami sebagai anggota DPR RI mewakili Sumatera Barat mengucapkan terima kasih pertama kepada PLN ya. Bagaimana PLN di hari pertama gempa di Pasaman maupun Pasaman Barat bergerak cepat untuk memulihkan infrastruktur ya listrik yang berantakan di Pasaman dan Pasaman Barat. Komunikasi saya sangat gampang dengan Pak Adi ya, Pak Adi yang diangkat 7 Desember ya Pak. Ya, 7 Desember kita berkomunikasi cepat, beliau merespon Direktur Sumatera dan cepat, dan alhamdulillah setiap pengaduan informasi yang kami sampaikan ke PLN, direksi dan juga GM PLN di Sumatera Barat responnya cepat dan terbukti tiang-tiang listrik yang rusak begitu cepat ditanggapin. Itu satu. Bahkan juga saya juga menyampaikan waktu ada salah satu warga Sumatera Barat, warga Minang yang punya masalah di Jawa juga, waktu itu Pak Haryanto juga cepat merespon bagaimana listriknya juga cepat ya Pak di daerah Jogja ya Pak kalau salah. Jadi saya melihat bahwa PLN responnya cepat gitu loh. Jadi memang kadang WA itu perlu kita ingatkan dengan telepon kadang. Jadi mungkin saran saya sama Mufti juga jangan di WA saja, di telepon juga. Insya Allah cepat respon ya gitu. Nah, jadi Pak saya ingin fokus, kita kan oversupply ya, oversupply. Saya minta PLN untuk fokus bagaimana kompor listrik ini bisa diwujudkan Pak. Kompor listrik. Kenapa kompor listrik diwujudkan? Karena akan ada efisiensi 60 triliun. Ya, kita bisa menghemat cadangan devisa kita 60 triliun. Nah, saya minta tahun 2022 ini fokusnya Pak Darmo. Kalau Pak Darmawan Prasojo, Pak Darmo yang ganteng ini bisa ngurus ini cadangan devisa kita bisa terselamatkan 60 triliun Pak. Ya, LPG ini sekarang langka, harga mahal, ya. Nah, ya, kenapa ini tidak diwujudkan gitu loh? Apalagi kita, ya minta maaf nih agen-agen LPG ya. Apalagi kita sudah melihat ada MOU antara Menteri BUMN dengan Menteri PUPR. Ya, bagaimana PLN MOU dengan BUMN karya. Nah, tolong Bapak laporkan kepada kami nanti bagaimana perkembangannya ini. Bagaimana strategi Bapak bisa agar kompor listrik ini bisa terwujud. Kenapa? Kan dari data saya yang dibaca, misalnya 10 liter air ya, itu dimasak dengan kompor induksi itu biayanya hanya Rp1.200. Tapi dengan kompor pakai LPG itu Rp6.000. Penghematannya kan luar biasa, Pak. Nah, kenapa ini tidak menjadi salah satu cara PLN ya? Cara PLN untuk melakukan penyelesaian soal oversupply. Dan ini penghematan bagi bangsa dan negara kita Pak. Bisa Pak Darman Prasojo presentasikan ke Presiden segera, ini menjadi gerakan untuk menjadi prioritas negara kita supaya kita menghemat cadangan devisa 60 triliun. Nah, sehingga nanti Pertamina juga bisa berpikir nanti kan kita rapat nih sama Pertamina setelah Bapak. Ya, Pertamina bisa fokus yang lain. Sekarang nih kelangkaan solar di mana-mana Pak. Ya, masa emak-emak antre minyak goreng, bapak-bapak antre solar itu loh. Itu yang terjadi sekarang. Nah PLN bisa menjadi solusi di sini. Ya, saya minta Pak Darmo dan jajaran bisa menyelesaikan sengkarut LPG ini dengan menjadikan kompor listrik ini menjadi program prioritas Bapak. Saya rasa ini bermanfaat. Yang kedua, soal fast charging yang untuk rumah mobil listrik ini. Itu juga mungkin perlu disosialisasikan lebih intens lagi Pak, supaya masyarakat tahu bahwa memakai mobil listrik ini jauh lebih menguntungkan. Satu ya, karena penghematannya luar biasa tadi ya. Kita baca penghematannya luar biasa, lalu juga polusinya juga luar biasa, meredam polusinya, dan juga sekali lagi ini juga solusi untuk menyelesaikan oversupply. Jadi sekali lagi itu saja saya ingin sampaikan ya. Kalau saya sih tidak mengalami kendala ya, quick respon dari PLN ya, dan bukan soal hebat. Jadi memang responnya cepat. Urusan Pasaman dan Pasaman Barat saja dalam 2 hari infrastruktur listriknya beres. Yang tiang listrik langsung diganti gitu loh.
ya, yang Bu Nevi ya. Nah, itu PLN tuh Bu Nevi yang punya dapil itu. Iya. Ya, cepat PLN itu merespon. Tiang hari pertama itu sore malam itu tiang listrik yang rusak diganti, dipasang. Bahkan saya sempat hari Minggu kalau nggak salah saya menghubungi. Waktu itu ada laporan soal listrik di sekolah ya waktu itu. Sore saya lapor, malam udah nyala tuh listrik. Di tempat pengungsian waktu itu. Jadi responnya cepat. Sekali lagi selamat bertugas Pak. Ya, cari solusi penghematan. Dan tentu kita akan memberikan dukungan kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Mas Bimo. Saya lupa. Pak Darmo saya baca 2026 akan memulai mengurangi pemakaian batu bara. Betul Pak Darmo? Nah, sehingga targetnya 2040 sudah energi bersih ya. 2056. Nah, saya ingin ini catatan Pak Mas Bimo, kita harus membantu PLN juga. Kita harus berlaku fair. Jangan sampai misalnya energi palet, misalnya pengganti batu bara itu disamakan dengan batu bara, energi fosil. Ini juga catatan bagaimana kita di Komisi 6 mendorong PLN untuk bicara dengan Menteri SDM agar tarif energi terbarukan semacam palet ini juga jangan diperlakukan seperti energi fosil batu bara, nggak fair. Seharusnya disamakan dengan energi surya, tenaga surya, energi-energi terbarukan yang lain. Nah, ini untuk catatan nanti mungkin Pak Darmo bisa jelaskan kita nanti ya. Karena kalau itu tidak dirubah oleh Kementerian SDM, ya tentu tidak akan ada energi EBT yang akan berkembang. Nah, karena asumsinya berdasarkan hitung-hitungan energi fosil gitu, energi batu bara. Ya, terima kasih. Itu lupa saya tadi. Terima kasih Mas Bimo, Pak Darmo. Nanti tolong dijelaskan ya Pak Darmo supaya bisa jadi catatan bagi kita semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya putar fraksi dulu.